Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Andes Mujiono Wiryo Tinoyo MPD. Yang terhormat Dr. Reli Handayani SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah pragmatik, dan juga kepada teman-teman kelas reguler D yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai maksim kesopanan Leach. Sebelum memulai presentasinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu, yaitu yang pertama saya sendiri, Anggun Fira Aryani dengan NIM A1B1200053. Rekan saya Janitra Sastra Muda dengan NIM A1B1200038. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu dalam presentasi kali ini memiliki beberapa subbab, yaitu yang pertama ada kami akan menjelaskan mengenai apa sih itu hakikat kesopanan, lalu hakikat maksim, dan juga selanjutnya akan masuk ke pembagian maksim kesopanan menurut Leach. Baiklah, langsung saja ya ke materi yang pertama, yaitu hakikat kesopanan. Apa sih itu kesopanan? Nah, kesopanan ini pada umumnya berkaitan dengan hubungan antara dua partisipan yang dapat disebut sebagai diri sendiri dan juga orang lain. Nah, pandangan kesopanan dalam kajian pragmatik itu diuraikan oleh beberapa ahli ya. Di antaranya ada Leach, Robin Lakoff, Bowl dan Levinson. Nah, berhubung kelompok kami membahas mengenai kesopanan Leach, maka dari itu kami akan memaparkan apa sih kesopanan itu menurut Leach. Nah, Leach ini mengatakan bahwa penggunaan kesopanan adalah meminimalkan efek tidak sopan dalam interaksi sosial. Orang cenderung membesar-besarkan efek sopan, sementara efek tidak sopannya itu cenderung diminimalkan. Nah, Leach ini menyatakan bahwa kesopanan sangatlah penting. Materi yang kedua yaitu mengenai hakikat maksim. Nah, maksim sendiri itu merupakan kaidah kebahasaan di dalam interaksi lingual, kaidah-kaidah yang mengatur tindakannya, penggunaan bahasanya, dan interpretasinya terhadap tindakan dan ucapan lawan tuturnya. Nah, selain itu, maksim juga disebut sebagai bentuk pragmatik berdasarkan prinsip kerjasama dan juga prinsip kesopanan. Maksim-maksim tersebut itu menganjurkan agar kita mengungkapkan keyakinan-keyakinan dengan sopan dan menghindari ujaran yang tidak sopan. Oke, inti dari pembahasan kali ini yaitu pembagian maksim kesopanan. Menurut Leach membagi maksim kesopanan menjadi 6, yaitu yang pertama ada maksim kebijaksanaan atau tact maxim, lalu 2 maksim kedermawanan atau generosity maxim, lalu yang ketiga ada maksim pujian atau approbation maxim, yang keempat ada maksim kerendahan hati atau modesty maxim, yang kelima ada maksim kesepakatan atau agreement maxim, dan yang terakhir ada maksim simpati atau sympathy maxim. Langsung saja saya akan menjelaskan satu persatu mengenai keenam maksim tadi. Yang pertama ada maksim kebijaksanaan atau tact maxim. Nah, gagasan dasar dari maksim kebijaksanaan dalam prinsip kesopanan itu bahwa para peserta pertuturan itu hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. Orang bertutur yang berpegang dan melaksanakan kebijaksanaan itu akan dapat dikatakan sebagai orang yang santun atau orang yang sopan. Leach sendiri mengatakan bahwa semakin panjang tuturan seseorang, maka semakin besar pula keinginan orang itu untuk bersikap sopan kepada lawannya. Dalam PowerPoint yang kami sajikan ini, kami juga memaparkan salah satu contohnya ya, yaitu yang bisa teman-teman lihat itu percakapan antara tuan rumah dan juga tamu. Nah, si tuan rumah ini mengatakan bahwa silahkan makan saja dulu nak, tadi kami sudah duluan kok gitu. Terus tamunya bilang, wah saya jadi tidak enak bu, seperti itu. Nah, di dalam tuturan tersebut tampak dengan sangat jelas ya bahwa apa yang dituturkan si tuan rumah itu sungguh memaksimalkan keuntungan sang tamu. Lalu maksim yang kedua yaitu maksim kedermawanan. Nah, dengan maksim kedermawanan atau maksim kemurahan hati, itu para peserta pertuturan diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan terhadap orang lain ini akan terjadi apabila orang tersebut dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain.
Kami juga membuat salah satu contoh ya yang dapat teman-teman lihat di PowerPoint yang kami sajikan. Itu ada percakapan antara Bibi dan keponakannya. Nah, ucap Bibi seperti ini. Mari Bibi cucikan baju kotormu. Pakaian Bibi tidak banyak kok yang kotor. Terus si keponakan ini bilang bahwa tidak usah Bi, nanti siang setelah kuliah saya juga akan mencuci kok gitu. Nah, dari tuturan tersebut dapat dilihat bahwa anak maksud saya si Bibi ini berusaha memaksimalkan keuntungan pihak lain dengan cara menambahkan beban bagi dirinya sendiri. Nah, itu dilakukan dengan cara menawarkan bantuan untuk mencucikan pakaian kotor si keponakan tadi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Jenita Sastra Muda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenitra Sastra Muda dengan NIM A1B1200038. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Anggun. 3. Maksim penghargaan. Di dalam maksim penghargaan dijelaskan bahwa seseorang akan dapat dianggap santun apabila dalam bertutur selalu berusaha memberikan penghargaan kepada pihak lain. Contoh, Kirana, Nia, aku sedang menggambar gunung. Kamu menggambar apa? Tania, aku juga sedang menggambar gunung. Nah, wah, hasil gambarmu bagus sekali. Di sini Kirana berusaha membantu Tania memberitahu Tania tentang apa yang dia gambar dan ditanggapi dengan sangat baik, bahkan disertai dengan pujian oleh Tania. 4. Maksim kesederhanaan. Di dalam maksim kesederhanaan atau maksim kerendahan hati, peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Contoh, Ibu A, nanti ibu yang akan memberikan sambutan dalam rapat PKK hari ini ya. Ibu B, waduh, nanti grogi aku. Dalam contoh di atas, Ibu B tidak menjawab dengan, oh tentu saja, memang itu kelebihan saya. Ibu B mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri dengan mengatakan, waduh, nanti grogi aku. 5. Maksim kesepakatan. Di dalam maksim ini diharapkan para peserta tutur dapat saling membina kecocokan atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Contohnya, Dea, aduh, ruangannya panas sekali ya Sus. Susi, iya deh, nggak ada AC-nya. Pada contoh di atas tampak adanya kecocokan persepsi antara Dea dan Susi bahwa ruangan tersebut panas. Susi membenarkan pernyataan Dea bahwa ruangan panas dan kemudian memberitahu Dea bahwa ruangan tersebut tidak dilengkapi dengan AC. 6. Maksim kesimpatian. Di dalam maksim kesimpatian diharapkan agar para peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Contoh, Salsa, Win, uangku hilang, mana aku mau bayar buku besok? Winda, yang sabar ya Sal, aku punya uang, kamu boleh pinjam dulu buat bayar buku itu. Dapat dilihat dari contoh di atas bahwa Winda menunjukkan sikap simpatinya kepada Salsa yang baru saja kehilangan uang dan meminjamkan uangnya terlebih dahulu. Begitu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.